Ku seret mertua jahat itu keluar dari istanaku. Lalu aku buat suamiku jatuh miskin dan menjadi gelandangan karena telah menikah dengan pelakor. Mereka terkejut saat tahu siapa aku sebenarnya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Ariella, dan mereka dulu memanggilku istri sah. Sebuah gelar yang hanya pantas dipajang di undangan, bukan dihormati. Status tanpa arti di tengah istana megah yang dibangun atas nama cinta, tapi dipenuhi penghinaan. Aku adalah istri dari Raditya Putra Atmajaya, pewaris utama Atmajaya Corp, salah satu kerajaan bisnis ternama di Indonesia. Dari luar, hidupku terlihat nyaris sempurna. Rumah 3 lantai dengan arsitektur modern klasik, lemari penuh gaun rancangan desainer internasional, mobil mewah yang berganti tiap tahun. Tapi semua itu hanya hiasan. Di balik pagar tinggi rumah yang disebut orang-orang sebagai istanaku, aku sesungguhnya adalah tahanan. Pernikahanku dengan Radit bukan perjodohan atau hasil kompromi bisnis. Kami bertemu sebagai mahasiswa. Aku, anak kampung dari Jogja, belajar hukum dengan beasiswa penuh. Dia, anak konglomerat, kuliah manajemen karena katanya ingin membuktikan diri di luar bayang-bayang nama besar keluarganya. Radit mencintaiku dengan cara yang membuatku percaya pada keajaiban. Dia datang ke rumah orang tuaku, membawa cincin, membawa restu, dan membawa ibunya, Nyonya Maharani Atmajaya. Dari pertama kali bertemu, aku tahu aku tidak disukai. Wanita itu tersenyum tipis, memandangiku seolah aku adalah noda di foto keluarga mereka. Pendidikanmu cukup bagus untuk ukuran rakyat biasa, ucapnya malam setelah lamaran. Tapi ingat, kamu bukan siapa-siapa dalam keluarga ini. Saat itu aku hanya tertawa kecil, mencoba ramah. Tapi kata-kata itu membekas. Ada firasat samar dalam dada, bahwa hidupku ke depan tidak akan mudah. 5 tahun kemudian, aku menyadari betapa benarnya firasat itu. Aku telah mengorbankan mimpiku menjadi pengacara demi menjadi istri yang ideal, mendampingi Radit membangun lini bisnis digitalnya, melayani keluarga besar Atmajaya sebagai wajah yang harus selalu tersenyum. Namun, semakin besar bisnis Radit, semakin kecil aku di matanya. Semakin aku berusaha mencintai dan menjaga keluarga ini, semakin aku tidak dianggap. Nyonya Maharani memperlakukanku seolah aku proyek amal keluarga Atmajaya. Wanita dari kelas bawah yang perlu dibentuk, diawasi, dikendalikan. Dari cara duduk, cara bicara, hingga cara mendidik anakku sendiri, Alden, semua harus sesuai standar mereka. Kamu terlalu lembek. Anak laki-laki tidak boleh dimanja, ucapnya setiap kali melihatku mengelus kepala Alden. Jangan bikin dia lemah. Aku ingin melawan, tapi Radit hanya diam. Dulu dia pembelaku. Kini, dia hanya jadi bayangan dari pria yang dulu memperjuangkanku. Entah sejak kapan ia lebih memilih diam daripada membelaku. Rumah ini, yang katanya akan jadi tempat kami membangun hidup bersama, berubah menjadi istana dingin tempat aku tak lagi punya suara. Puncaknya datang saat makan malam formal keluarga. Di antara gelas kristal, tawa palsu, dan hidangan mahal yang hambar, aku dijadikan bahan ejekan dengan cara paling halus namun menghina. Ariella, aku lihat kamu tidak aktif lagi di organisasi sosial ya? Tanya salah satu tante Radit. Iya, akhir-akhir ini saya fokus urus Alden juga di rumah, jawabku tenang. Sibuk urus anak. Nyonya Maharani langsung memotong. Padahal ada 3 suster di rumah. Kamu itu harusnya lebih aktif. Jangan terlalu santai jadi perempuan. Apalagi istri pengusaha besar. Tawa kecil menyebar di ruangan. Aku hanya tersenyum, meski telapak tanganku gemetar dingin.
Malam itu aku sadar, aku benar-benar sendirian. Bahkan status sebagai istri pun tak lagi memberiku tempat. Beberapa bulan kemudian, segalanya mulai berubah. Radit sering pulang larut, lebih sering terlihat gelisah, dan tak pernah lagi memandangku seperti dulu. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Setiap aku tanya, jawabannya selalu pendek dan menghindar. Sampai akhirnya, aku tahu, dia tidak hanya berjarak, tapi telah berpindah hati. Aku menemukan foto mereka di galeri rahasia yang tertaut ke email kerja Radit. Perempuan muda, cantik, berambut panjang, dan familiar. Tiara, mantan asisten pribadinya. Aku tahu mereka dekat, tapi tak menyangka sedekat ini. Lucunya, aku tidak menangis. Tidak malam itu. Tidak keesokan harinya. Tidak saat melihat Radit pulang dengan bekas lipstik di kerah kemeja. Tidak saat dia menatapku tanpa rasa bersalah. Tidak saat dia menyentuh Alden seperti ayah yang sempurna, padahal hidupnya sudah berbagi dengan wanita lain. Aku hanya berdiri di balkon kamar utama, memandang langit Jakarta yang seperti biasa, sesak, ramai, dan tak peduli. Tapi malam itu berbeda. Di dalam hatiku, sesuatu berubah. Bukan luka, tapi kekuatan. Kalau mereka pikir aku hanya istri miskin yang tak bisa berbuat apa-apa, mereka salah besar. Mereka lupa siapa aku sebenarnya. Mereka lupa dari mana aku berasal. Mereka lupa aku bukan hanya wanita dari kelas bawah. Aku adalah seseorang yang tahu cara melawan, dengan cara yang paling halus tapi mematikan. Aku hanya menunggu waktu. Dan ketika waktu itu tiba, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri, siapa sebenarnya Ariela yang selama ini mereka remehkan. Jam menunjukkan pukul 2 pagi saat Radit pulang. Langkah kakinya ringan. Terlalu ringan untuk pria yang katanya lelah bekerja. Tapi aku tidak lagi bangun dari tempat tidur untuk menyambutnya. Tak ada teh hangat. Tak ada pelukan. Tak ada pertanyaan basa-basi. Dia masuk kamar, membuka dasi, dan langsung melonggarkan kemejanya tanpa melihatku. Aku tahu ia mengira aku tidur. Padahal sejak dia keluar rumah sore tadi, aku belum memejamkan mata sedetik pun. Aku ada meeting malam ini di luar kota. Macet banget perjalanan baliknya, katanya tiba-tiba. Aku menoleh, berpura-pura mengantuk. Di luar kota? Hotel mana yang kamu pakai? Dia terdiam sejenak. Terlalu cepat menarik napas. Terlalu lama menjawab. Hotel bintang 3. Nggak penting, cuma buat singgah bentar. Kalau nggak penting, kenapa ada 2 gelas wine di meja kamar? Tanyaku tenang. Dan satu di antaranya lipstik warnanya senada dengan yang sering dipakai Tiara. Dia terpaku. Aku memerhatikannya seperti orang asing. Aku nggak bodoh, Radit, lanjutku pelan. Kamu mungkin pikir aku ini perempuan polos yang hanya bisa ngurus anak dan rumah. Tapi kamu lupa, aku belajar hukum. Dan aku ingat betul semua hakku, termasuk hak untuk tahu siapa sebenarnya suamiku sekarang. Radit menarik napas, mulai defensif. Kamu salah paham. Aku cuma, Tiara kerja lagi bantu proyek digital kita. Tapi nggak ada apa-apa di antara kami. Aku tertawa kecil. Ringan, getir, namun cukup menusuk. Kau tidak harus akui. Aku sudah tahu lebih dari yang kamu kira. Beberapa hari lalu, aku diam-diam menyewa seorang investigator profesional. Namanya Dimas, mantan penyidik swasta yang kini bekerja sendiri. Dalam waktu 2 hari saja, ia memberiku hasil yang lebih dari cukup. Foto, bukti transfer, riwayat hotel, bahkan rekaman CCTV. Dari situ, aku tahu Tiara tidak hanya pelakor. Dia juga penipu. Wanita itu mengganti nama belakangnya, punya 2 identitas, dan pernah dilaporkan dalam kasus penipuan investasi. Dan lebih parahnya lagi, Nyonya Maharani tahu, dan memilih diam.
bahkan melindungi. Aku menyimpan semua bukti itu dalam satu flash disk dan satu salinan di email rahasia. Bukan untuk menyerang, belum sekarang. Tapi untuk mengamankan pijakan sebelum langkah besar dimulai. 3 hari kemudian, saat makan siang keluarga di rumah besar itu, aku datang dengan penampilan sempurna. Gaun putih panjang, rambut disanggul rapi, dan senyum yang membuat para tamu mengira aku adalah istri yang bahagia. Padahal hari itu, aku membawa bom. "Ariella, bisa tolong tuang teh untuk saya?" pinta Nyonya. Maharani seperti biasa, seolah aku pelayannya, bukan menantunya. Aku mengambil teko, menuang perlahan, lalu menatapnya langsung. "Bu Maharani, saya ingin bicara 4 mata setelah makan siang ini." "Boleh." Wanita itu mengangkat alis, sedikit terkejut. "Tentang apa?" "Tiara," jawabku tenang. "Dan juga masa depan keluarga ini." Suasana meja makan jadi kaku. Radit menunduk, pura-pura mengaduk sup. Tiara tidak hadir, tentu saja. Tapi bayangannya terasa memenuhi seluruh ruangan. Setelah makan, kami masuk ke ruang kerja keluarga. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk sejajar dengan Nyonya Maharani tanpa menunduk. Aku buka tas tangan, keluarkan flash disk, dan menaruhnya di atas meja. Isi di dalam ini lebih dari cukup untuk menghancurkan reputasi Atmajaya Corp jika sampai ke tangan media, kataku pelan namun pasti. "Saya belum menyebarkannya. Tapi saya akan, kalau Anda terus bermain kotor." Mata wanita itu menyipit. "Kamu mengancam saya?" "Bukan mengancam," jawabku, menatap lurus. "Hanya mengingatkan bahwa saya bukan perempuan biasa. Saya tahu hukum, saya tahu strategi, dan saya tahu bagaimana cara menyerang dengan elegan." Dia diam. Nafasnya memburu pelan. Baru kali ini, aku melihatnya tidak sekuat biasanya. Ada sedikit goyah dalam tatapannya. "Radit adalah anak saya. Dan Tiara, apapun masa lalunya, lebih bersih daripada kamu. Kamu itu hanya pengisi waktu." Ucapan itu menusuk, tapi aku tidak terpancing. Aku tersenyum. Sayangnya, pengisi waktu ini yang menguasai semua berkas legal aset digital Atmajaya Digital Tech. Semua struktur perjanjian, izin, pengesahan, bahkan kepemilikan. Anda lupa, saya yang bantu Radit menyusunnya dari awal. Semua atas nama saya. Dia tampak kaget sesaat, lalu tertawa mengejek. "Kau pikir kami akan biarkan kamu ambil alih?" Aku berdiri pelan. "Saya tidak perlu ambil. Saya hanya perlu menarik kembali apa yang sudah jadi milik saya secara hukum." Aku melangkah pergi. Tapi sebelum menutup pintu, aku berkata, "Mulai sekarang, bukan saya yang harus takut, tapi kalian." Hari itu, aku resmi memulai perlawanan. Tidak dengan air mata, tapi dengan strategi, dengan kekuatan. Dengan kebenaran yang selama ini mereka kira tidak penting. Aku tahu ini baru awal. Tapi satu hal sudah pasti, mereka tidak akan pernah lagi memandangku dari atas. Karena mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu. Kantor kecil itu tidak seperti rumah mewah yang kutinggali bertahun-tahun bersama Radit. Dindingnya kusam, kipas anginnya berdecit pelan, dan tak ada meja marmer atau lampu kristal di langit-langitnya. Tapi justru di ruangan inilah aku merasa paling berkuasa. Ini tempat strategiku. Markas kecil untuk perang yang akan segera kuluncurkan. Dimas duduk di seberangku, membentangkan daftar yang kubutuhkan. Aku melihat nama-nama investor minoritas yang terlibat di Atmajaya Digital Tech, perusahaan yang dulu kubantu bangun dari nol, dan kini dijalankan seenaknya oleh Radit dan Tiara. 5 orang ini potensial. Mereka kecewa dengan arah perusahaan sekarang. Kamu tinggal temui mereka dengan tawaran yang tepat,
kata Dimas. Aku menatap nama-nama itu satu persatu. Mereka bukan orang baru di dunia investasi. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, sebagian besar dokumen legal perusahaan, kontrak awal, struktur modal, hingga blueprint produk, dibuat olehku. Dan aku punya hak sah untuk bicara. Aku meminta Dimas menjadwalkan pertemuan informal. Tidak ada surat resmi, tidak ada ancaman. Aku hanya ingin membuka mata mereka bahwa perusahaan ini sedang dikendalikan oleh seorang CEO yang tidak hanya tidak becus, tapi juga menyalahgunakan wewenangnya demi menyokong hubungan gelap dengan perempuan yang bahkan tidak bisa dipercaya identitas aslinya. Pulang malam itu, aku menemukan Radit di ruang tamu, duduk dengan wajah murung. Dasinya longgar, kemejanya kusut. Ada bekas kantung mata yang jelas, entah karena stres atau rasa bersalah. Ada waktu, tanyanya lirih. Aku mengangguk pelan dan duduk di seberangnya. Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga berubah. Ar, kamu dingin. Jauh. Kita nggak bisa terus begini. Aku menatapnya dalam. Tenang. Dingin? Kamu menyebut aku dingin? Setelah kau bohong, selingkuh, dan menodai semua yang kita bangun bersama. Aku cuma manusia. Aku lelah. Lelah. Aku tersenyum miring. Kalau lelah, kenapa kau tidak datang padaku? Kenapa kau lari ke perempuan yang bahkan tidak punya satupun hal yang bisa diandalkan selain tubuh dan kata-kata manis murahan? Dia menunduk, terdiam. Aku tahu kau masih bekerja sama dengan Tiara. Kau alihkan dana ke proyek yang dia kelola dengan nama palsu. Semua catatannya ada padaku. Jadi berhentilah berbohong. Radit menegang. Dia tak menyangkal. Karena dia tahu, aku bukan bicara berdasarkan kecurigaan. Aku bicara berdasarkan bukti. Kamu nyadap aku. Bukan menyadap. Aku hanya mengambil kembali kendali atas hidupku dan perusahaan yang kau rampas dariku. Aku berdiri, mendekat padanya. Kau pikir aku akan tetap diam dan menangis seperti dulu? Kau salah besar, Radit. Yang kau hadapi sekarang bukan lagi Ariella yang sama. 3 hari setelah itu, aku menemui para investor di sebuah restoran tenang di kawasan Senopati. Aku datang sendiri, tanpa pengacara, tanpa formalitas. Mereka menatapku dengan rasa ingin tahu. Mungkin heran kenapa istri pendiri memanggil mereka tiba-tiba. Tapi begitu aku menunjukkan data, bagaimana arus keuangan perusahaan bocor, bagaimana dana dialihkan ke rekening-rekening gelap, dan bagaimana Radit menjalankan proyek luar negeri dengan campur tangan Tiara, ekspresi mereka berubah. Apa tujuan Anda? Tanya salah satu dari mereka. Sederhana, jawabku. Saya ingin kita ambil kembali perusahaan ini. Ganti kepemimpinan. Perbaiki struktur. Saya punya dasar legal. Dan saya siap pimpin restrukturisasi. Tak ada yang langsung menjawab. Tapi saat aku keluar dari tempat itu, aku tahu sebagian dari mereka sudah mulai berpikir ulang. Sekarang mereka tahu, yang selama ini mereka anggap hanya istri pendiri, ternyata dalang di balik sistem yang mereka danai. Malam itu, aku berdiri di sisi ranjang Alden. Anak kecilku tertidur dengan tenang, memeluk boneka dinosaurus yang tak pernah lepas dari pelukannya. Kulihat wajah mungilnya yang begitu damai. Dia tidak tahu badai apa yang sedang kupersiapkan. Dan dia tak perlu tahu. Untuk Alden, aku akan menyingkirkan semua racun dari hidup ini. Termasuk ayahnya sendiri, jika perlu. Aku tak akan biarkan anakku tumbuh di bawah bayang-bayang keluarga yang menyembunyikan bangkai di balik senyum. Ariella yang dulu memang lemah. Tapi sekarang aku memegang kendali. Dan ini baru permulaan. Pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seakan ikut mencerminkan suasana hatiku. Tapi di tanganku, ada berkas setebal 20 halaman yang lebih tajam dari belati. Dan hari ini, senjata itu akan mulai kugunakan.
Aku berdiri di depan kaca besar di ruang kerja apartemen kecilku. Mataku memandang lurus pada pantulan diri sendiri. Dingin, tegas, dan tak lagi menyisakan jejak perempuan lemah yang dulu hanya bisa menangis di kamar, menunggu suami pulang dari peluk perempuan lain. Telepon berdering. Dimas, kontak media sudah siap. Mereka tidak akan sebut namamu, tapi akan cukup untuk mengguncang reputasi. Suaranya terdengar tegas. Mulai dari gosip, jawabku. Tapi gosip yang menyentuh data. Jangan sensasi kosong. Beri mereka potongan dokumen yang sudah kuredaksi. Dan satu foto. Yang di hotel. Aku tahu caraku mungkin terdengar kejam. Tapi jika Tiara dan Radit berpikir mereka bisa bermain di belakangku lalu hidup dengan tenang, mereka sangat keliru. Beberapa jam kemudian, media sosial mulai bergetar. Bukan headline besar, belum. Tapi cukup untuk menjadi bahan bisik-bisik di kantor, di grup arisan, dan di meja makan eksekutif. CEO muda startup teknologi tersandung skandal dana investasi dan isu perselingkuhan dengan karyawan. Muncul bukti penggelapan dana melalui proyek luar negeri. Nama istri pendiri disebut-sebut sebagai pemilik paten asli perusahaan. Komentar demi komentar membanjiri unggahan media daring itu. Netizen mulai menghubungkan titik-titik. Beberapa menyebut inisial, ada pula yang terang-terangan menyebut nama Tiara. Aku membaca semua komentar itu di depan cermin sambil mengoleskan lipstik merah darah. Entah kenapa, aku merasa seperti aktor utama dalam panggung opera yang akhirnya berhasil menjatuhkan topeng para pemain palsu. Sore itu, Radit menelpon. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengirim pesan marah atau nada tinggi. Justru sebaliknya. Ari, kita bisa ketemu? Ada yang harus kita bicarakan. Suaranya terdengar tertekan, nyaris gugup. Aku tidak langsung menjawab. Menunda itu bagian dari permainan. 20 detik. 30. Diam. Biarkan dia menelan ketidakpastian. Kita ketemu di tempat biasa. Tapi bawa Tiara juga. Jawabku akhirnya. Radit terdiam. Aku serius. Lanjutku. Kalian berdua. Aku ingin bicara sebagai pemilik setengah warisan perusahaan yang kalian injak-injak itu. Kami bertemu di sebuah lounge hotel tempat aku dan Radit dulu sering rapat saat membangun Atmajaya Digital Tech. Ironis. Sekarang, tempat ini menjadi arena penghakiman. Radit datang lebih dulu. Wajahnya pucat. Dasinya dilepas. Tak lama, Tiara muncul. Senyumnya tetap manis, seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, aku bisa mencium ketegangan. Kalau ini soal berita, kami nggak ada urusan. Nama kami nggak disebut. Jadi, belum, potongku dingin. Tapi itu bisa berubah. Tergantung jawaban kalian. Tiara meneguk air mineralnya cepat. Radit menatapku. Kamu mau apa, Ar? Tanyanya. Aku mengeluarkan map dari tasku. Isinya bukan dokumen rahasia atau surat pengacara. Tapi kertas kosong. Kecuali satu tulisan besar di tengah. Kebenaran. Aku ingin kalian merasakannya. Rasanya dikhianati. Rasanya ditinggal setelah memberi segalanya. Dan lebih dari itu, aku ingin kalian tahu. Apa jadinya seseorang ketika dia tak lagi punya apa-apa untuk ditakuti? Tiara hendak bicara, tapi aku angkat tangan. Mulai minggu depan, akun-akun anonim akan memuat potongan video percakapanmu dengan Radit di hotel. Sudah ada 4 jurnalis yang siap tayangkan cerita ini dalam bentuk narasi, lengkap dengan analisis korporat. 1 influencer sudah menerima paket investigasi. Dan grup investor minoritas, beberapa sudah mulai menarik dukungan. Radit membeku. Tiara menoleh ke arahnya. Wajahnya tampak mulai panik. Kalau kamu terusin ini, kamu juga kena. Ini bisa jadi bumerang, katanya.
Aku tersenyum kecil. Apa kamu pikir aku peduli pada reputasi? Kamu lupa. Aku bukan bagian dari dunia kalian lagi. Aku sudah keluar dari rumah itu. Dari istana penuh kepalsuan. Yang kalian rusak, kalian harus tanggung. Aku berdiri, menatap mereka berdua yang kini duduk membisu. Kalian pikir kalian sudah menang. Tapi kalian terlalu cepat bersorak. Ini baru pemanasan. Aku akan potong satu persatu sayap kalian. Dan pastikan saat kalian jatuh, dunia melihat. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka di balik lampu lounge yang mulai temaram. Dan di luar, lampu-lampu Jakarta mulai menyala satu persatu. Malam ini, seluruh kota akan tahu siapa yang sedang jatuh. Dan siapa yang kembali naik. Ariella tidak lagi diam. Dan Ariella tidak akan berhenti. Sampai seluruh dunia tahu siapa sebenarnya perempuan yang kalian remehkan itu. Aroma kemenyan samar tercium saat aku melangkahkan kaki masuk ke rumah tua itu. Kediaman keluarga Atmajaya yang legendaris. Dulu aku biasa datang ke sini dengan gugup. Mencoba tampil sempurna di hadapan Nyonya Maharani. Tapi hari ini, aku datang bukan sebagai menantu yang ingin diterima. Aku datang sebagai musuh yang tak akan lagi tunduk. Langkah kakiku menggema di marmer yang dingin. Di atas tangga, sosok perempuan yang selalu kuanggap bayangan gelap rumah ini berdiri tegak, mengenakan kebaya hitam dan perhiasan emas yang berkilau seperti ular siap mematuk. Ariella, kamu masih punya nyali datang ke sini setelah menghancurkan nama baik anakku di media. Suaranya melengking, menyatu dengan tatapan sinis yang begitu kukenal. Aku tak menjawab. Kupandangi wajahnya yang tak berubah. Dingin, licik, penuh perhitungan. Di matanya, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Aku adalah duri, ancaman bagi warisan Atmajaya. Kalau kamu pikir bisa menjatuhkan Radit dan Tiara tanpa dampak balik, kamu salah besar. Lanjutnya sambil menuruni tangga perlahan. Kamu pikir siapa yang menyelamatkan Radit waktu kamu masih jadi gadis biasa yang bahkan tak dikenal siapa-siapa? Kamu pikir siapa yang membuka pintu istana ini untukmu? Aku menahan tawa. Iya, kamu yang membuka pintu. Tapi kamu juga yang menyambutku dengan racun, ejekan, dan pengkhianatan. Dia tersenyum miring. Karena kamu tak pernah cukup layak. Kamu bukan darah biru. Kamu tak tahu caranya menjaga kehormatan keluarga. Kepalaku menegang, tapi aku menenangkan diri. Aku sudah memperkirakan ini. Bahkan lebih dari itu. Lucu sekali bicaramu soal kehormatan. Balasku. Tapi justru kamu yang menutup-nutupi pernikahan gelap suamimu dengan perempuan simpanan di Singapura. Aku punya arsip legal yang bisa menjatuhkan reputasimu dalam satu malam. Matanya melebar. Kilatan marah muncul. Kamu menggertak. Aku mengeluarkan flash disk kecil dari tasku dan meletakkannya di meja kayu antik ruang tamu. Tidak menggertak. Aku hanya menawarkan satu hal, diam atau terbakar bersama. Wajahnya memucat. Dia tidak terbiasa kalah. Apalagi di dalam rumahnya sendiri. Kamu kira kamu sudah menang, ya? Gumamnya pelan, hampir seperti mendesis. Tapi kamu lupa. Aku masih punya koneksi. Aku masih bisa hancurkan kamu secara perlahan, dari arah yang tidak kamu duga. Aku berdiri. Silakan coba, Bu. Tapi ingat satu hal. Saya bukan Ariella yang dulu kamu siksa dengan hinaan dan perintah. Hari ini, saya berdiri sebagai perempuan yang sudah tidak punya rasa takut, dan tidak lagi butuh nama belakang Atmajaya untuk membuat dunia tunduk. Aku berjalan keluar rumah itu dengan langkah mantap. Di belakangku, kudengar suara kaca pecah. Entah karena amarah atau karena mulai retaknya kekuasaan perempuan tua itu. Tapi aku tahu satu hal pasti. Nyonya Maharani tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, 2 hari setelah itu, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Tuduhan pencemaran nama baik, pembocoran informasi pribadi, dan penyebaran konten yang merugikan citra perusahaan.
Semua atas nama keluarga Atmajaya. Mereka mencoba balik menyerangku secara hukum. Tapi yang mereka lupa, aku sudah siapkan semuanya. Setiap langkah, setiap data, setiap dokumen yang kupublikasikan sudah melalui tangan pengacara. Mereka tidak menemukan celah, hanya bisa menggertak dengan gugatan kosong. Namun bukan itu yang membuatku terkejut. Yang membuat jantungku berdetak lebih cepat adalah berita yang muncul dari akun gosip baru sore itu. Sosok Ariella ternyata putri dari mantan konglomerat yang menghilang pasca skandal besar. Aku menatap layar ponselku dengan mata tajam. Mereka baru mulai mencium siapa aku sebenarnya. Nyonya Maharani mungkin mulai panik. Tapi dia belum tahu kebenaran utuhnya. Dan aku akan pastikan, saat semua kartu dibuka, keluarga itu bukan cuma jatuh, tapi hancur dari dalam. Hujan deras mengguyur malam itu. Jakarta seperti sedang dibasuh, seperti sedang bersiap untuk membuka kembali luka-luka lama yang sengaja dikubur. Aku duduk di dalam apartemen kecilku, yang kini lebih mirip ruang komando. Dinding dipenuhi peta kekuasaan Atmajaya Group, foto-foto keluarga, koneksi bisnis gelap, bahkan peta pergerakan saham. Di atas meja, satu berkas lama akhirnya kubuka, yang selama ini hanya kubiarkan terkunci rapat di laci terdalam. Di dalamnya, foto pria parubaya dengan setelan abu-abu, senyum tajam, dan mata penuh kuasa, Davin Arsenio. Ayah kandungku. Namanya mungkin terdengar asing bagi generasi baru, tapi bagi orang-orang seperti Nyonya Maharani dan kolega lamanya, nama itu adalah legenda, dan sekaligus aib. Davin Arsenio adalah mantan Taipan yang menghilang misterius belasan tahun lalu, setelah dituduh terlibat dalam skandal pencucian uang, monopoli tanah, dan perebutan saham kotor di sektor energi. Tapi yang tidak diketahui publik adalah, semua tuduhan itu direkayasa. Dan salah satu otak di balik penggulingannya adalah keluarga Atmajaya sendiri. Ayah tak pernah berniat menjatuhkan mereka, gumamku, sambil menelusuri tulisan tangan beliau di catatan kecilnya. Tapi kekuasaan selalu membuat mereka tamak. Aku tumbuh bersama ibuku dalam persembunyian. Ayah meninggalkan kami dengan janji, suatu saat, semua akan terbalas. Ia mengajarkanku untuk tenang, diam, mencatat, dan menunggu. Dan ketika waktu tiba, aku harus menyamar, masuk ke dalam, dan hancurkan mereka dari jantungnya. Aku memilih menjadi Ariella, gadis biasa dari kampus negeri, yang tampak tak punya ambisi, tapi diam-diam mengatur strategi. Maka ketika Radit, pewaris Atmajaya, jatuh hati padaku, aku tahu, pintu itu akhirnya terbuka. Aku bukan korban. Aku memang sudah merencanakan semuanya. Tapi aku tak pernah menyangka akan menemukan cinta di sana. Sayangnya, cinta tak pernah cukup. Dan ketika mereka menghancurkan pernikahanku dan mempermalukanku, mereka juga membangunkan warisan darah yang selama ini kutahan. Darah Davin Arsenio, pria yang dulu membuat semua Taipan bertekuk lutut hanya dengan satu panggilan telepon. Aku membuka ponsel. Di dalamnya ada satu nama yang tak pernah kusentuh selama ini. Lucien Kramatjati, mantan tangan kanan ayahku, kini pemilik konsorsium bisnis energi lintas negara. Kupencet tombol telepon. Jantungku berdetak lebih cepat. Selamat malam, Nona Ariella, sapa suara berat itu. Akhirnya kau menelepon juga. Saatnya membuka arsip keluarga, kataku. Aku ingin semua catatan kerjasama antara Arsenio Group dan Atmajaya Group yang dulu disabotase. Aku tahu kalian simpan salinan kontrak asli. Dia tertawa pelan. Jadi, balas dendammu sudah mencapai tahap terakhir, ya? Belum, balasku. Ini baru pemanasan. Aku ingin bukan hanya Radit dan ibunya yang tumbang. Aku ingin nama Atmajaya tinggal cerita horor masa lalu. Baik, aku akan kirimkan semuanya dalam 2 hari. Dan satu hal lagi, Nona. Apa? Banyak orang tak tahu siapa sebenarnya kau. Tapi saat mereka tahu, mereka akan menggigil. Karena kau bukan sekadar mantan istri Radit.
Kau adalah putri dari pria yang hampir memiliki separuh negeri ini. Aku menutup telepon, lalu menatap cermin di seberang ruangan. Kini, aku melihatnya dengan jelas, bukan hanya bayangan perempuan yang disakiti, tapi seseorang yang mewarisi kekuasaan lama, yang kini bangkit kembali. Beberapa menit kemudian, aku mengirim satu email anonim ke media nasional. Subjek: kebenaran tentang Davin Arsenio, Atmajaya Group, dan skandal tahun 2007. Isi: kalian semua bertanya-tanya siapa Ariella? Ini jawabannya. Lampiran, kontrak asli, kronologi sabotase, dan video testimoni Lucien. Mereka ingin tahu siapa aku sebenarnya? Mereka akan tahu. Dan mereka tidak akan siap. Pagi itu, Jakarta mendidih. Bukan karena kemacetan atau panasnya matahari Agustus, tapi karena satu nama yang tiba-tiba kembali muncul di halaman depan media nasional, setelah 17 tahun menghilang dari sejarah. Davin Arsenio. Dan tepat di bawahnya, Ariella, mantan istri Raditya Atmajaya, ternyata putri pewaris tunggal Arsenio Group. Media sosial meledak. Grup Wa para komisaris sibuk bergulir tanpa henti. Saham Atmajaya Group mulai terguncang, perlahan tapi pasti, seperti bangunan tua yang baru saja menemukan retakan lama di pondasinya. Aku duduk di sofa, menyesap kopi, menonton semuanya dari layar ponsel. Setiap menit ada notifikasi masuk, permintaan wawancara, panggilan dari redaksi ekonomi, bahkan pesan dari orang-orang yang dulu pernah merendahkanku. Ariella, kamu gak bilang kamu anaknya Davin. Kita dulu pernah kerja bareng waktu kamu magang di divisi keuangan. Kamu keren banget. Maaf ya dulu aku sempat meremehkan kamu. Lucu. Dulu mereka melihatku sebelah mata. Sekarang mereka seperti mendadak kehilangan keseimbangan hanya karena satu nama keluarga. Tapi yang lebih menarik bukan publik, melainkan reaksi dari dalam kandang musuh. Nyonya Maharani langsung menggelar konferensi pers darurat. Wajahnya pucat tapi tetap mempertahankan senyum aristokratnya yang dibuat-buat. Keluarga Atmajaya tidak akan terlibat dalam drama pribadi yang menyeret nama besar kami. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap semua fitnah yang dilontarkan, termasuk terhadap laporan palsu yang menyebutkan keterlibatan kami dalam skandal masa lalu. Sayangnya, video testimoni dari Lucien Kramatjati sudah beredar luas. Publik melihat langsung arsip kontrak asli, bukti email penggulingan Davin Arsenio, dan tanda tangan sah dari suami Nyonya Maharani, almarhum Harjono Atmajaya. Dan itu belum semuanya. Aku baru saja menyetujui eksklusif interview dengan jaringan TV internasional. Dalam 3 hari, dunia akan mendengar langsung dari mulutku tentang apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2007. Tentang bagaimana ayahku dijebak, dan bagaimana aku menyusup sebagai pengantin boneka untuk menghancurkan mereka dari dalam. Tapi hari ini, ada satu hal yang lebih penting. Radit. Ia berdiri di depan pintu apartemenku. Basah kuyup, matanya merah, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kami bertemu. Ariella, aku cuma mau bicara. Aku menatapnya dalam diam. Di belakangku, layar televisi masih menyala, menampilkan cuplikan foto kami berdua, waktu pernikahan dulu. Komentar netizen merajalela. Ternyata Radit cuma alat, pantas dicampakkan. Ariella balas dendam bukan karena cinta, tapi karena darah. Respect buat Ariella. Perempuan sekuat itu cuma lahir 1 abad sekali. Kamu tahu sekarang siapa aku sebenarnya? Tanyaku datar. Radit mengangguk pelan. Dan aku tahu. Aku sudah menghancurkanmu sebelum aku tahu. Bukan kamu yang menghancurkan aku, jawabku. Kamu cuma pion. Kamu pikir kamu laki-laki hebat, tapi kenyataannya kamu dikendalikan ibumu seperti boneka tali. Aku salah. Aku mau memperbaiki semuanya. Aku tersenyum kecil. Kamu terlambat, Radit.
Dunia sekarang sudah tahu siapa aku. Tapi yang belum mereka tahu adalah siapa kamu sebenarnya tanpa nama Atmajaya. Dia menunduk. Dan aku akan bantu mereka melihat itu. Kamu akan hidup sebagai dirimu sendiri, tanpa uang keluarga, tanpa gelar, tanpa privilese. Tangannya gemetar. Kamu mau bikin aku jatuh miskin? Aku mendekat, menatap matanya. Aku tidak mau. Aku sudah melakukannya. Dan saat dia ingin menjawab, ponselnya berbunyi. Dari suara pelan itu, aku bisa dengar. Tuan Raditya, semua aset Anda dibekukan oleh otoritas. Kami sarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara. Air mukanya berubah. Dia mundur perlahan, seolah baru sadar bahwa gempa sudah terjadi, dan dia berdiri tepat di episentrumnya. Aku menutup pintu perlahan. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena hatiku sudah hancur lebih dulu, dan aku membangunnya kembali, bukan dengan cinta, tapi dengan keadilan. Mereka pikir mereka sudah buang aku? Salah. Aku baru saja naik tahta. Dan ini baru permulaan. 3 hari setelah ledakan media itu, aku berdiri di balik panggung sebuah ballroom hotel bintang 5, tempat konferensi ekonomi internasional digelar. Jantung perekonomian Asia Tenggara sedang berkumpul di satu titik ini. Para pemimpin perusahaan energi, perbankan, dan teknologi dari berbagai negara datang membawa jas Armani, ambisi, dan agenda tersembunyi. Dan hari ini, nama Davin Arsenio kembali disebut di ruangan itu untuk pertama kalinya sejak tahun 2007, lewat aku. Selama bertahun-tahun aku menyembunyikan nama itu, seperti mengubur senjata warisan yang tak boleh dipakai. Tapi sekarang, waktunya untuk mengangkatnya kembali, bukan sebagai beban, tapi sebagai tongkat komando. Lampu sorot menyala. Moderator memperkenalkan panel diskusi. Di antara nama-nama lama yang sudah terlalu sering tampil, muncul satu nama baru, yang menyebabkan banyak kepala menoleh. Ariella Arsenio. Langkahku tenang saat naik ke panggung. Sorot mata sebagian hadirin mencoba menyembunyikan keterkejutan mereka, sebagian lagi tak peduli, dan beberapa tampak mulai berhitung cepat dalam kepalanya. Berapa banyak saham Atmajaya yang akan runtuh bila wanita ini benar-benar kembali ke dunia korporat? 30 menit berikutnya aku bicara tentang green energy, masa depan teknologi lokal, dan pentingnya pengembalian aset negara yang disabotase oleh perusahaan-perusahaan lama yang rakus. Tapi itu hanya pembuka. Pada menit ke-31, aku menutup sesi panel dengan satu kalimat yang membuat ruangan itu mendadak hening. Dan hari ini, saya umumkan secara resmi, Arsenio Group akan kembali beroperasi, dengan saya sebagai CEO barunya. Kami tidak hanya kembali untuk bersaing. Kami kembali untuk merebut kembali apa yang dulu dicuri. Tepuk tangan terdengar, sebagian ragu, sebagian gemuruh. Tapi semuanya berdiri. Karena dalam dunia bisnis, hanya ada 2 jenis orang yang mendapat tepuk tangan, pemenang dan ancaman. Beberapa hari setelahnya, lini masa digital dipenuhi tagar. Arsenio is back, putri dendam nasional, bukan sekadar mantan istri. Investor yang dulu ditendang Atmajaya mulai menghubungiku diam-diam. Politisi yang dulu dekat dengan ayahku kini menawar aliansi. Bahkan beberapa lembaga internasional yang sebelumnya mencap Arsenio Group sebagai perusahaan gelap, kini menawarkan audit bersih, hanya untuk bisa masuk ke dalam jaringan baruku. Tapi aku tidak gegabah. Aku sudah belajar. Kekuasaan yang dibangun dari emosi akan runtuh. Jadi aku membentuk tim. Bukan dari sisa-sisa orang ayahku, melainkan dari orang-orang yang dulu juga dijatuhkan oleh sistem yang sama. Mantan whistleblower. Ex-direktur muda yang pernah dipaksa mengundurkan diri. Bahkan jurnalis yang pernah dipecat karena menulis tentang skandal 2007. Mereka semua punya luka. Dan aku tahu luka itu bisa dijahit menjadi kekuatan. Sementara itu, keluarga Atmajaya mulai retak dari dalam.
Radit kehilangan semua kendali. Perusahaan holding mereka panik karena investor mulai menarik dana. Nyonya Maharani mencoba menstabilkan dengan menggandeng tokoh politik lama, tapi mereka tahu, citra publik sudah hancur, dan para pengamat mulai menyebut nama Arsenio di televisi bukan sebagai hantu, tapi sebagai calon penyelamat ekonomi nasional. Di tengah gemuruh itu, aku kembali ke rumah tua peninggalan ayahku di daerah pegunungan. Di sana, di ruang kerja penuh debu, aku membuka brankas besi yang belum pernah kusentuh. Di dalamnya ada satu catatan tulisan tangan, strategi Arsenio Group untuk 2 dekade ke depan, yang belum sempat dijalankan karena pengkhianatan Atmajaya. Aku menyalakan lampu ruangan, menghamparkan blueprint itu di meja. Dan untuk pertama kalinya, aku membaca warisan ayahku bukan sebagai anak kecil yang bingung, tapi sebagai pemimpin. Bukan balas dendam yang membuatku bertahan sejauh ini, tapi keinginan untuk menegakkan kembali keseimbangan. Mereka menyebutku Ratu Dendam, tapi mereka tidak tahu, dendam bukan tujuanku. Itu hanya bahan bakar. Tujuanku adalah mewarisi kendali. Dan kendali itu sedang kembali ke tangan yang seharusnya. Satu malam, setelah semuanya reda, aku duduk sendirian di balkon, ditemani cahaya kota di kejauhan dan dinginnya angin malam. Teleponku berdering. Di layar tertulis nama yang kini tak punya kuasa lagi, Raditya. Aku tidak mengangkatnya. Sudah cukup cerita tentang dia. Ini bukan lagi cerita tentang cinta yang gagal, atau suami yang berkhianat. Ini cerita tentang perempuan yang kembali membawa nama yang pernah ditakuti, dan kini sedang mengubahnya menjadi nama yang dihormati. Bukan karena darahnya, tapi karena keberaniannya berdiri sendiri, dan membuat semua orang menyesal pernah menjatuhkannya. Akhirnya, mereka yang selama ini menonton dari balik tirai mulai muncul. Setelah deklarasi kembalinya Arsenio Group, bukan hanya investor yang bergerak, tapi juga mereka, para pemain lama yang namanya jarang ada di koran, tapi menguasai semua yang ada di dalamnya. Tokoh-tokoh tua yang menanam kekuasaan seperti pohon warisan, dan menebar benih pengaruh ke seluruh lembaga, kementerian, bahkan partai politik. Mereka tidak muncul di foto, tapi tangan mereka ada di semua meja keputusan. 2 minggu setelah konferensi itu, aku diundang makan malam oleh seorang pria yang tak pernah disebut di publik, tapi semua CEO besar mengenalnya sebagai perantara takdir. Nama belakangnya cukup satu suku kata. Wajahnya tenang. Gerak tubuhnya lambat seperti biarawan, tapi kata-katanya mengandung bobot miliaran dolar dan arah regulasi nasional. Di restoran privat yang dijaga ketat, dia berkata pelan, "Kami tahu apa yang dilakukan Atmajaya pada ayahmu. Tapi kami juga tahu, jika kamu membiarkan kemarahan memimpin, kamu hanya akan jadi api lain yang membakar negeri ini." Aku tidak menjawab langsung. Aku ingin mendengar sisanya. Dia menyandarkan tubuh, lalu melanjutkan, "Kami bisa membantumu lebih dari yang kamu kira. Tapi kamu harus berhenti menjadi simbol dendam. Jadilah simbol perbaikan. Jika kamu mau lebih dari sekadar balas dendam bisnis, misalnya, kekuasaan politik, kami akan membuka jalannya." Itu pertama kalinya tawaran itu benar-benar dilontarkan. Politik, bukan kursi menteri. Bukan proyek BUMN, tapi posisi menciptakan sistem. Pusat kendali, bukan hanya remotenya. Aku tahu ini bukan tawaran main-main. Mereka tidak sembarangan memilih. Mereka melihat sesuatu dalam diriku yang tidak mereka temukan di generasi pewaris lainnya. Kemampuan untuk menggerakkan massa, mengelola narasi, dan mengubah luka menjadi legitimasi. Keesokan harinya, aku duduk bersama timku. Tim baru yang sudah kukumpulkan bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga strategi opini publik, advokasi hukum, dan intelijen ekonomi. Mereka bukan sekadar profesional. Mereka adalah orang-orang yang punya utang moral terhadap keadilan. Kalau kita masuk ke politik, kata Renata, mantan penasihat media yang pernah dipecat karena membongkar korupsi kementerian,
kita akan membuka perang yang lebih kotor dari ini. Di dunia bisnis, kamu diserang dengan angka. Di dunia politik, kamu diserang dengan nama baik, kehidupan pribadi, bahkan sejarah keluargamu. Aku menatapnya. Mereka sudah menyerang semua itu sejak aku lahir. Dalam 2 bulan, aku mulai membentuk aliansi. Diam-diam, aku mendatangi kampus-kampus hukum, universitas teknologi, dan LSM akar rumput yang dulu ditekan oleh korporasi-korporasi besar. Aku tidak menjanjikan perubahan. Aku hanya menjanjikan ruang. Ruang agar suara mereka bisa bertahan tanpa dibungkam. Dan itu cukup untuk membuat mereka berdiri di belakangku. Gerakan ini tidak diumumkan secara resmi. Belum. Tapi mulai terlihat dari pola. Di berita, tokoh-tokoh baru mulai muncul dan menyebut keadilan korporat. Di media sosial, narasi tentang kembalinya generasi reformis ekonomi mulai muncul. Dan di balik layar, ada aku, memegang blueprint perubahan yang dulu disembunyikan ayahku. Bukan hanya untuk membangun ulang Arsenio Group, tapi untuk membangun ulang tata kelola kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak pernah datang tanpa perlawanan. Di tengah pertumbuhanku, satu nama lama kembali muncul. Bukan Atma Jaya. Mereka sedang runtuh, pelan dan memalukan. Tapi seseorang dari masa lalu ayahku, mantan mitra, yang dulu membantu menyabotase Arsenio Group, dan kini memimpin konsorsium multinasional yang menguasai pasar teknologi digital Asia Tenggara. Namanya Ezra Mandala. Dia muncul di televisi, tersenyum seperti paman baik, mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan dendam pribadi mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dia menyebutku dengan nada simpatik, seolah aku sekadar anak kecil yang bermain jadi ratu bisnis. Tapi aku tahu siapa dia. Dan aku tahu dia tahu bahwa aku akan datang untuknya. Ezra bukan sekadar lawan bisnis. Dia adalah bagian dari komplotan besar yang menjatuhkan ayahku dan menulis ulang sejarah perusahaan nasional demi kekayaan asing. Dan aku tahu, jika aku ingin mengubah sistem, aku harus melawannya. Bukan di bursa, tapi di jantung kekuasaan. Pada malam yang sepi, aku duduk sendirian di ruang kerja, memutar ulang video wawancara terakhir ayahku sebelum semuanya hancur. Wajahnya tenang. Matanya jernih, tapi kalimatnya menyimpan luka yang tak pernah sempat dibalas. Kita tidak akan kalah kalau kita punya waktu lebih lama. Dan aku tahu sekarang, aku adalah waktu itu. Aku adalah kelanjutan dari pertarungan yang tak sempat dimenangkan. Malam itu, aku menandatangani surat yang akan jadi langkah pertamaku masuk ke jalur politik. Bukan untuk jadi pion mereka, tapi untuk jadi dalang di papan yang mereka pikir hanya milik mereka. Jika mereka dulu mengira aku hanya gadis kecil dari pengantin boneka, kini mereka akan tahu, boneka itu sudah hidup. Dan dia sedang membangun kerajaannya sendiri. Gedung itu berdiri megah di tengah Jakarta, dindingnya dari kaca hitam berkilau, dan di dalamnya, pengaruh yang tak terlihat berseliweran lebih deras daripada udara yang bisa dihirup. Forum Ekonomi Nasional selalu menjadi ajang pertunjukan kekuasaan yang dibungkus jargon. Tapi kali ini, bukan jargon yang menarik perhatian, melainkan siapa yang hadir. Di antara para undangan eksklusif, nama Ezra Mandala dan Ariela Arsenio tercetak di meja utama. Semua orang tahu, ini bukan kebetulan. Ini bukan diskusi. Ini adalah gladiator arena. Aku datang mengenakan setelan putih tulang, sederhana tapi disesuaikan dengan presisi militer. Sementara Ezra datang dengan senyum lebar dan dasi biru muda, memancarkan citra pengusaha stabil yang dicintai media. Kamera langsung mengarah begitu kami duduk di panggung. Moderator bicara panjang soal kolaborasi lintas generasi. Tapi semua tahu, satu-satunya yang ditunggu adalah sesi debat terbuka. Dan itu datang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Ezra memulainya dengan retorika manis.
Sebagai pihak yang sudah cukup lama di industri, saya memahami semangat generasi baru seperti Ibu Ariela. Tapi perlu saya tegaskan, dunia ekonomi bukan ladang untuk menyelesaikan urusan pribadi. Kita butuh stabilitas, bukan revolusi emosional. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu undangan. Kamera menyorot wajahku. Aku tersenyum, lalu membalas tanpa ragu. Terima kasih, Pak Ezra. Tapi saya rasa bangsa ini sudah terlalu lama tenggelam dalam stabilitas yang nyaman, yang sebenarnya hanya melindungi status quo yang korup. Jadi kalau revolusi dianggap emosional, maka mungkin yang kita butuhkan sekarang memang sedikit emosi, agar sistem ini akhirnya merasa bersalah. Ruangan mulai bergetar. Mikrofon terasa lebih berat dari biasanya. Tapi aku tidak berhenti. Pak Ezra, Anda bicara soal stabilitas seolah Anda tidak pernah menjadi bagian dari kekacauan. Tapi semua orang tahu, siapa yang dulu ada di balik pembubaran mendadak Arsenio Group. Siapa yang diam saat aset negara dipecah-pecah, dikirim ke luar negeri lewat konsorsium bayangan. Dan siapa yang kini bicara moral setelah membangun kerajaan bisnis dari reruntuhan orang lain. Senyumnya menipis. Tapi dia cepat menguasai dirinya. Saya rasa tuduhan itu tidak berdasar. Kita semua tahu, Arsenio Group bubar karena ketidaksesuaian regulasi, bukan sabotase. Aku melirik moderator, lalu ke kamera, dan bicara langsung. Kalau memang bukan sabotase, kenapa Anda yang muncul 3 bulan setelah Arsenio bangkrut, lalu mengakuisisi 32% saham anak perusahaannya dengan dana yang berasal dari yayasan offshore yang Anda dirikan 2 minggu sebelumnya? Kejutan itu menghantam ruangan seperti palu godam. Semua mikrofon terdiam. Bahkan juru kamera menahan nafas. Ezra mematung. Dan aku tahu, itu belum cukup. Saya tidak datang ke sini untuk debat teknis, lanjutku. Saya datang untuk memperingatkan, era ketenangan palsu sudah berakhir. Kami tidak akan tunduk lagi pada permainan para tokoh lama yang menyembunyikan kebusukan di balik grafik pertumbuhan ekonomi. Sorak-sorai meledak dari sisi kiri ruangan, tempat duduk generasi muda, aktivis, dan LSM yang mulai merapat ke barisanku. Sementara Ezra menyipitkan mata. Dia tahu, ini bukan lagi soal saham atau panggung. Ini awal dari penggulingan kekuasaan. Dan kali ini, bukan lewat kudeta, tapi lewat konversi kepercayaan publik. Setelah forum itu, video debat kami viral. Klip singkat saat aku menguliti Ezra secara halus tapi mematikan menjadi trending global di Twitter. Media internasional menyebutku sebagai The Ice Phoenix from Indonesia. Sementara di dalam negeri, nama Arsenio kembali naik, tapi kali ini bukan sebagai simbol bisnis, melainkan sebagai gerakan. Ezra mencoba melawan. Dia mengeluarkan pernyataan pers, menuduhku menyebarkan hoaks. Tapi publik tak percaya. Karena satu hal yang dia tak miliki dan aku miliki kini adalah kredibilitas rasa sakit. Mereka tahu aku bukan sekadar pengusaha. Aku adalah korban sistem yang bertahan, lalu kembali. Dan publik suka narasi kebangkitan. Sementara Ezra sibuk meredam krisis reputasi, aku menyiapkan langkah berikutnya. Aku mendekati 3 figur penting dalam politik nasional, 2 menteri dan 1 mantan hakim agung. Mereka tahu masa depan pemerintahan ini bergantung pada kestabilan ekonomi yang bersih. Dan mereka siap menyambut kekuatan baru, asal bisa dipercaya tidak akan menjadi tirani baru. Aku janjikan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan satu tindakan, membentuk Koalisi Reformasi Korporat Indonesia, aliansi yang mempertemukan LSM, pengusaha bersih, dan mantan pejabat whistleblower. Dalam 2 minggu, koalisi ini resmi berdiri. Dan Ezra tahu, sekarang bukan hanya Arsenio Group yang kembali, tapi seluruh ekosistem yang ingin menumbangkan tatanan lama. Di balik layar, ancaman mulai datang. Email anonim, teror digital,
Bahkan satu malam, pengacara utamaku nyaris ditabrak di perempatan. Aku tahu, ini akan semakin brutal. Tapi aku juga tahu, satu-satunya cara untuk menumbangkan monster adalah berhenti berlari darinya. Ezra adalah simbol lama dari sistem yang menolak berubah. Tapi kini, dia tahu. Aku tidak datang untuk membujuk. Aku datang untuk menggantikan. Dan aku akan duduk di meja yang dulu menolak keberadaanku, bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemilik ruangan. Aku selalu tahu, perang ini tidak akan selesai di meja konferensi. Setelah Forum Ekonomi Nasional, publik memihakku. Media menjadikanku simbol kebangkitan generasi baru. Reformator elegan, kata salah satu headline internasional. Tapi pujian itu tidak datang tanpa harga. Karena dalam dunia tempat kekuasaan lebih berharga daripada kebenaran, kekalahan bukan opsi yang diterima. Dan Ezra Mandala bukan tipe pria yang tahu caranya kalah. 2 malam setelah koalisi kami dideklarasikan, pengacaraku, Bayu Kuncoro, ditemukan di mobilnya. Kaca pecah. Napas tersengal. Paru-paru kolaps. Tapi dia selamat, nyaris. Dia sempat berkata sebelum dibius penuh di ICU. Mereka kirim pesan, bukan cuma ke kamu, ke semua yang dekat. Pesan itu tiba lebih jelas keesokan harinya. Asisten rumah tanggaku, Bu Sari, wanita parubaya yang sudah bekerja untuk keluargaku sejak aku kecil, menghilang dari rumah. CCTV rumah kami dihilangkan sinyalnya selama 3 jam. Tidak ada jejak. Tapi di meja makan, hanya ada sepotong kertas kecil. Terlalu banyak orang baik mati demi idealisme. Giliranmu tahu rasanya. Tanganku gemetar saat membacanya. Ini bukan lagi soal reputasi. Ini adalah teror. Aku memerintahkan sistem keamanan pribadi ditingkatkan. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang tergabung dalam koalisi reformasi korporat. Setiap anggota kami kini dalam bayang-bayang. Beberapa mundur. Beberapa pindah kota. Tapi sebagian tetap berdiri. Karena mereka tahu, ini bukan lagi tentangku. Ini tentang kita semua yang pernah diinjak oleh kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Renata, penasihat medianya, datang dengan wajah pucat. Ella, kita harus siapkan plan B. Kalau ini makin gila, kamu harus keluar dari Indonesia sebentar. Sembunyikan jejak. Ini udah bukan permainan demokratis lagi. Ini perburuan. Aku menggeleng pelan. Kalau aku pergi sekarang, mereka menang. Mereka akan menganggap semua yang kita bangun hanya ilusi. Tidak. Aku tinggal. Tapi kita ubah cara mainnya. Aku mengaktifkan satu proyek rahasia yang selama ini kusimpan dalam sistem tertutup, Operasi Lensa. Sebuah jaringan dokumentasi yang dibuat sejak awal reformasi Arsenio Group, diam-diam merekam dan mengarsipkan seluruh bukti transaksi, penyuapan, dan sabotase yang pernah terjadi di balik nama besar Ezra Mandala dan sekutunya. Semua video, file, email, dan data disimpan dalam server terenkripsi dan hanya bisa dibuka dengan 2 kunci biometrik, milikku dan milik Bayu, yang kini dalam kondisi kritis. Dalam waktu 48 jam, tim digital kami berhasil membobol cadangan biometriknya melalui proksi wajah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Email perintah sabotase pada perusahaan ayahku. Bukti pembayaran ke pejabat yang merekayasa audit keuangan Arsenio Group. Kontrak senyap Ezra dengan firma hukum luar negeri yang melindungi pelarian aset hasil akuisisi ilegal. Bukti itu bukan hanya mematikan. Bukti itu bisa menjatuhkan seluruh struktur yang menopang Ezra dan sistem yang selama ini menyangga tirani korporat. Tapi aku tahu, terlalu cepat menyebarkannya justru bisa jadi senjata makan tuan. Ini seperti menjatuhkan granat ke dalam istana kaca. Jika tidak dikontrol, semuanya bisa hancur bersamaan, termasuk harapan rakyat yang sudah mulai percaya bahwa perubahan itu mungkin.
Aku butuh momentum. Dan Ezra semakin menunjukkan bahwa dia panik. Dia mengadakan konferensi pers mendadak, menyebut aku radikal ekonomi berwajah santun, dan menuduhku sebagai produk rekayasa media global untuk mengacaukan stabilitas nasional. Dia menyewa influencer, buzzer, bahkan mantan pejabat untuk menyebarkan teori konspirasi tentang keluargaku. Ayahku, yang dulu dihormati, mulai difitnah sebagai penggelap dana. Ibuku, yang bahkan tak pernah bersuara di publik, dijadikan umpan gosip murahan. Luka lama dibuka paksa. Tapi aku tidak lagi anak yang ketakutan. Aku siarkan satu video berdurasi 2 menit ke publik. Tanpa efek. Tanpa musik latar. Aku hanya duduk, menatap kamera, dan berkata, ayah saya dijatuhkan karena memilih berdiri di sisi rakyat. Saya nyaris hancur karena sistem yang melindungi pelaku kejahatan ekonomi. Tapi saya hidup. Dan saya kembali bukan untuk membalas. Saya kembali untuk membersihkan. Jika mereka mengira saya takut, mereka lupa satu hal. Saya tidak tumbuh di ruang aman. Saya tumbuh dari reruntuhan. Dan dari puing-puing itulah saya membangun sesuatu yang tidak bisa mereka beli dengan uang, kepercayaan. Dalam 1 jam, video itu ditonton lebih dari 10 juta kali. Aku tidak menjawab fitnah mereka dengan fitnah baru. Aku menjawabnya dengan luka yang jujur. Dan rakyat mengerti. Tapi Ezra tak berhenti. 2 hari setelah itu, markas tim analis kami dibobol. Hard drive utama hilang. 1 anggota tim luka berat. Tidak ada pelaku yang tertangkap, tentu saja. Tapi itu hanya membuktikan satu hal. Dia kehabisan cara. Dan saat musuhmu kehabisan cara, dia akan melakukan satu hal terakhir. Mencoba menghancurkanmu secara langsung. Malam itu, aku menerima pesan anonim di ponsel satelit yang hanya diketahui oleh 3 orang. Ella, kamu akan mati seperti ayahmu jika terus bicara. Kami tahu lokasi rumah barumu. Waktumu habis. Aku membaca pesan itu sambil berdiri di depan jendela apartemenku yang menghadap kota. Di bawah, lampu Jakarta berkedip seperti bintang yang ragu-ragu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa ragu. Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk berhenti. Ezra berpikir dia bisa menghancurkan aku seperti dia menghancurkan ayahku. Tapi dia salah satu hal. Aku bukan penerus. Aku adalah hasil mutasi. Dan sistem yang melahirkan monster seperti Ezra akan kubunuh perlahan. Dengan kebenaran, kekuatan, dan kesetiaan. Karena sekarang bukan hanya aku yang melawan. Seluruh negeri mulai membuka matanya. Hari itu langit Jakarta tampak mendung. Seolah merestui segala yang akan terjadi. Kota seakan menahan napas. Di dalam ruang rapat utama lantai 28 gedung Arsenio yang kini menjadi pusat kendali koalisi reformasi korporat, aku berdiri di hadapan 20 orang yang duduk mengelilingi meja oval besar. Pengacara, pakar hukum internasional, analis forensik digital, mantan penyelidik KPK, wartawan investigatif asing, dan beberapa aktivis HAM senior. Di tengah ruangan, sebuah layar raksasa menampilkan folder dengan judul yang sudah kami simpan selama berbulan-bulan dalam server terenkripsi. Dosier Mandala, Penipuan Sistematis dan Korupsi Negara, 2002-2024. Tak ada yang bicara. Ketegangan begitu padat, nyaris bisa diraba. Aku melirik jam di dinding. Pukul 9.57. 3 menit lagi. Setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Semua posisi sudah siap? Tanyaku tenang. Namun setiap huruf terasa seperti batu yang kuletakkan di dinding benteng terakhir. Kepala-kepala mengangguk. Mereka semua tahu, ini bukan sekadar laporan hukum. Ini deklarasi perang. Bukan perang fisik, tapi perang legitimasi. Dan di zaman seperti sekarang, legitimasi bisa menjatuhkan kekuasaan lebih cepat daripada peluru. Pukul 10 tepat, aku menekan tombol pertama. Dan dunia berubah.
Dalam waktu 2 menit, KPK menerima dokumen laporan setebal 312 halaman yang dikompilasi selama 3 bulan penuh, disusun oleh tim hukum kami dan dilengkapi dengan bukti primer. Transkrip email rahasia, tangkapan layar komunikasi internal, rekaman rapat tertutup, sampai laporan penggelapan pajak dan manipulasi saham Mandala Corp. Dalam laporan itu, kami menyertakan afidavit 3 mantan eksekutif yang bersedia bersaksi secara terbuka. 2 di antaranya kini dalam perlindungan whistleblower internasional. Selagi dokumen itu menyentuh meja KPK, di Jerman, Der Spiegel menerbitkan artikel eksklusif berjudul Ezra Mandala, How an Indonesian Tichon Moved Billions Through German Banks. Laporan itu adalah hasil kolaborasi dengan tim investigasi kami, lengkap dengan diagram aliran dana dari Mandala Corp ke puluhan perusahaan cangkang di Eropa, khususnya di Liechtenstein dan Kepulauan Cayman. Mereka juga mengungkap pembelian properti mewah Ezra di Berlin, London, dan Jenewa. Semua dibeli melalui perusahaan fiktif. Wartawan mereka menuliskan satu kalimat yang membuat dunia bergidik. Ezra Mandala mungkin bukan pengusaha. Ia adalah negara dalam negara. Tak lama kemudian, Human Rights Watch dan Transparency International merilis pernyataan resmi yang mendukung penuh pengusutan kasus ini. Dalam siaran pers yang tersebar ke media internasional, mereka menyebut Ezra sebagai simbol kekuasaan korporat yang tidak bisa lagi dibiarkan mengatur hukum dengan uang. Dukungan global itu membuat posisi kami bukan hanya kuat, tapi tak bisa diabaikan. Indonesia sedang disorot dunia. Di saat yang sama, kanal digital kami, Correct, menayangkan siaran langsung. Kamera menyorot diriku di podium hitam, latar belakang putih polos. Aku tidak memakai perhiasan. Tidak ada efek suara, tidak ada grafis bombastis. Hanya wajahku dan suaraku. Selama 2 dekade terakhir, kekuasaan dipertahankan oleh intimidasi, pembunuhan karakter, dan pembungkaman kebenaran. Hari ini, kami memutuskan untuk tidak takut lagi. Apa yang akan Anda lihat bukan kampanye hitam. Ini dokumentasi luka. Kami tidak meminta belas kasih. Kami menuntut keadilan. Pidato itu ditonton oleh 2 juta orang hanya dalam 1 jam. Di Twitter, tagar Ariela melawan dan waktunya Mandala runtuh menjadi trending global. Rakyat, yang selama ini hanya jadi penonton, mulai menjadi pelaku sejarah. Di Kompleks Pengadilan Jakarta Selatan, tim kuasa hukum kami menyerahkan gugatan pidana dan perdata terhadap Ezra Mandala dan 10 eksekutif utama Mandala Corp. Laporan itu juga menyebut nama-nama penting di kementerian, aparat hukum, dan bahkan pejabat tinggi negara yang terlibat dalam perlindungan keuangan Ezra selama 2 dekade. Berkas kami dibundel dalam 8 map besar, masing-masing disegel dan ditandatangani secara resmi. Tindakan itu membuat Ezra tak bisa lagi bersembunyi di balik istilah fitnah politik. Ini bukan lagi rumor. Ini dokumen hukum. Aku tahu Ezra tidak akan diam. Dan benar, pukul 11, ia muncul dalam konferensi pers yang disiarkan dari markas Mandala Corp. Ia tampak masih mencoba menguasai suasana, mengenakan setelan gelap dan dasi merah darah. Tapi mata itu, mata yang dulu menatapku dengan angkuh, kali ini menyiratkan sesuatu yang lain, panik. Dalam pidatonya, ia menyebutku sebagai alat kekuatan asing, menyebut data yang kami rilis sebagai hasil manipulasi AI dan deepfake. Ia berusaha menakut-nakuti dengan narasi nasionalisme murahan, menyebut kami sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Tapi suaranya tak lagi menggema seperti dulu. Ia berbicara, tapi dunia tidak mendengarkannya lagi. Dan saat semua pikir drama ini cukup mengejutkan, kami memainkan kartu pamungkas. Pukul 11.30, kami merilis video rekaman rahasia berdurasi 7 menit. Tidak ada filter. Tidak ada rekayasa. Kamera tersembunyi merekam Ezra di sebuah rapat tertutup. Ia berbicara pada 2 eksekutifnya, dengan suara santai namun mengerikan.
biarkan saja Arsenio hancur. Ayahnya terlalu bersih. Dunia ini bukan untuk orang lurus. Kita pelan-pelan beli semua sisa asetnya. Nanti buat anaknya, beri jebakan kecil. Dia tidak akan sadar. Kalau dia berani muncul, kita punya cara buat bungkam. Permanen. Rekaman itu tersebar dalam hitungan menit ke seluruh dunia. Media internasional menjadikannya berita utama. Netizen dari berbagai negara mulai membongkar jejak digital Ezra. Saham Mandala Corp anjlok 34% hanya dalam 1 hari. OJK turun tangan. Menteri Keuangan memerintahkan audit besar-besaran. Bahkan Presiden dipaksa memberikan pernyataan resmi di hadapan publik. Negara tidak bisa lagi menutup mata. Tidak saat semua mata dunia melihat. Sore harinya, aku duduk di ruanganku. Telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara di ujung sana serak, tapi aku tahu siapa dia. Ezra. Ella, katanya pelan. Kamu puas sekarang? Kamu rusak semuanya. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang sama datarnya. Aku tidak merusak apapun. Aku hanya menunjukkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Kebenaran tidak meminta izin untuk muncul. Ia tidak menjawab. Hanya suara napas berat. Lalu sambungan terputus. Langit di luar jendela tampak menangis. Jakarta diguyur hujan deras. Tapi bukan hujan yang menakutkan hari itu. Yang paling menakutkan adalah kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka yang dulu merasa kebal hukum. Tidak ada lagi benteng. Tidak ada lagi tirai. Hari itu, sejarah tidak hanya mencatat kekalahan Ezra Mandala. Ia mencatat bahwa seorang perempuan yang dulu dibuang, dihancurkan, dan dikubur hidup-hidup oleh sistem yang sama, berdiri di ujung tombak perubahan. Dan tidak hanya berdiri, tapi bertahan, membalas, dan menang. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi untuk pertama kalinya, sistem yang dulu melahirkanku dalam luka, kini merasakan sakit yang sama. Dan perang ini baru saja memasuki babak terakhirnya. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tampak seperti benteng tua yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Wartawan dari dalam dan luar negeri berkerumun di halaman depan. Mobil-mobil hitam datang silih berganti. Barikade polisi dan kawat berduri membentuk perimeter yang memisahkan rasa ingin tahu publik dari jalannya sejarah yang sedang ditulis di dalamnya. Dan aku, Ariela Savitri, berdiri di antara kursi-kursi pengacara, menghadapi orang yang pernah menjadi pusat segala keruntuhanku, Ezra Mandala. Hari itu ruang sidang penuh sesak. Kamera media dilarang masuk, tapi tim dokumenter internasional diizinkan meliput dari balik kaca pengawas. Persidangan ini dibuka untuk publik, namun keheningan yang menyelimutinya lebih pekat dari malam. Semua orang menahan napas. Jaksa penuntut membacakan dakwaan satu demi satu. Nadanya datar tapi setiap kalimat terasa seperti pukulan palu godam. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal 5 dan 13 tentang suap kepada penyelenggara negara. Pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang. Pasal 55 tentang persekongkolan dan pembunuhan karakter. Ezra duduk di kursi terdakwa. Jas hitamnya kini tampak seperti kain berkabung. Matanya masih tajam, tapi sorotnya tidak lagi memiliki cengkeraman yang dulu bisa melumpuhkan lawan hanya dengan tatapan. Di sebelahnya, tim kuasa hukum dari firma ternama, yang terlihat lebih gugup dari kliennya sendiri. Beberapa kali Ezra melirik ke arahku. Aku tidak menghindar. Aku ingin ia melihat, bukan wanita yang dulu ia lecehkan, bukan menantu yang ia buang seperti sampah, bukan gadis muda yang ia buat jadi alat politik keluarga. Yang duduk di sana kini adalah musuh yang ia ciptakan sendiri. Bayangan masa lalunya yang tak bisa lagi ia jinakkan.
Sidang hari itu berlangsung 8 jam penuh. Satu persatu saksi dihadirkan. Mantan eksekutif, asisten pribadi, pegawai keuangan, bahkan supir pribadi Ezra yang mengungkap hal-hal yang tidak pernah masuk dalam laporan. Setiap kesaksian adalah belati yang ditusukkan tepat ke narasi pertahanan Ezra. Ia mencoba menyangkal, menyeringai, bersikap seperti biasa. Tapi bukti terlalu kuat, terlalu banyak. Dan lalu, di saat semua orang menunggu kejutan berikutnya, hakim meminta pihak pelapor naik ke mimbar untuk memberikan keterangan pribadi. Aku berdiri. Langkahku pelan, tapi pasti. Suara sepatu haku menggema di lantai marmer ruang sidang yang tiba-tiba hening total. Di depan mimbar saksi, aku berhenti, mengangkat tangan kanan, bersumpah di bawah hukum, dan bicara. Yang mulia, saya di sini bukan hanya membawa bukti kejahatan korporasi. Saya di sini membawa luka. Luka yang selama 2 dekade diabaikan negara ini. Ezra Mandala bukan sekadar pelaku kejahatan finansial. Ia adalah arsitek dari sistem ketakutan. Ia menghancurkan reputasi keluarga saya, menyingkirkan ayah saya dari dunia bisnis, menjadikan ibu saya bahan gosip, membuat saya, seorang perempuan muda, dipermalukan di hadapan publik, media, bahkan di ranjang pernikahan sendiri. Napas beberapa orang terdengar tersendat. Tapi aku melanjutkan, suara tetap stabil. Saya tidak menuntut belas kasihan. Saya tidak menuntut ganti rugi. Saya hanya ingin keadilan. Bukan untuk saya saja, tapi untuk semua orang yang tak pernah punya kekuatan untuk bicara. Dan hari ini, saya gunakan suara saya untuk mereka. Biar keadilan tahu, rakyat juga bisa menghukum. Setelah aku duduk kembali, ruangan kembali hening. Ezra tidak berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia terlihat benar-benar terpojok. Tidak ada argumen yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada koneksi yang bisa membalikkan keadaan. Tidak ada uang yang bisa membeli simpati. Di luar gedung, massa berkumpul sambil membentangkan spanduk. Sebagian mengangkat wajahku di poster-poster yang mereka cetak sendiri. Sebagian lain membawa lilin dan bunga, mengenang mereka yang jadi korban sistem yang dibangun Ezra selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya pengadilan terhadap individu. Ini pengadilan terhadap zaman. Namun, menjelang akhir hari, saat ruang sidang hampir ditutup, pengacara Ezra membuat gerakan tak terduga. Ia berdiri dan mengatakan kliennya ingin bicara. Ezra maju ke mimbar. Dengan suara rendah namun jernih, ia berkata, "Saya tidak akan menyangkal semuanya. Sebagian dari tuduhan itu benar. Tapi saya hanya memainkan permainan yang sudah lama dibuat sebelum saya lahir. Saya tidak membuat sistem ini. Saya hanya tahu bagaimana menggunakannya." Ruangan gemuruh, namun hakim meminta diam. Ezra menatapku sejenak. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat sorot mata yang entah mengandung rasa bersalah, atau hanya kesadaran pahit akan kekalahan. Dan untuk Ariella, aku tahu kamu tidak akan pernah memaafkan aku. Tapi kamu menang. Kamu benar-benar menang. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Karena saat itu, dunia sudah menjawab semuanya untukku. Persidangan hari itu ditutup dengan penetapan status Ezra sebagai tahanan negara. Ia tidak langsung dijatuhi vonis, tapi arah hukumnya sudah jelas. Semua pengacara tahu, tidak ada celah lagi. Proses lanjutan hanyalah formalitas menuju akhir yang pasti. Di luar ruang sidang, hujan turun pelan. Seperti sisa tangisan dari langit yang menunggu semua ini selesai. Aku berdiri di bawah payung, memandangi kerumunan yang kini meneriakkan namaku. Tapi di dalam hatiku, tidak ada sorak-sorai. Hanya kesunyian. Aku menang, ya. Tapi setiap kemenangan seperti ini selalu datang dengan kehilangan. Aku kehilangan waktu, keluarga, cinta,
dan sebagian dari diriku. Aku tahu, setelah ini aku akan dikenang. Tapi aku juga tahu, tidak semua orang kuat menanggung gelar pahlawan. Dan pertanyaan yang terus berputar di benakku malam itu bukanlah, apakah aku benar? Tapi, apakah aku sudah menyelamatkan diriku sendiri? Sudah 3 bulan sejak vonis itu dijatuhkan. Ezra Mandala resmi menjadi tahanan negara dengan hukuman 20 tahun penjara tanpa remisi. Berita itu memenuhi media, dari televisi nasional hingga kanal berita luar negeri. Ia dijadikan simbol kejatuhan para raksasa korup, tokoh besar yang akhirnya roboh di tangan hukum. Tapi aku, Ariela Savitri, tidak muncul di layar manapun. Tidak diundang bicara. Tidak menerima penghargaan. Tidak berdiri di atas panggung dengan senyum kemenangan. Aku menyingkir. Aku kembali ke rumah tua peninggalan ayahku, tersembunyi di lereng pegunungan yang sunyi. Di tempat itulah dulu ayah merajut impiannya membangun bisnis dengan jujur, sebelum segalanya dirampas. Di tempat itulah dulu aku belajar membedakan diam karena takut dan diam karena damai. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memilih diam yang kedua. Pagi-pagiku sederhana. Menyeduh teh jahe. Menyapu halaman yang dipenuhi daun Kamboja. Menanam bibit sayuran di pekarangan kecil di belakang rumah. Dulu aku menganggap semua ini membosankan. Sekarang, hal-hal kecil inilah yang memberiku ruang untuk bernapas. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada politik. Tidak ada suara kamera. Hanya tanah, udara, dan waktu yang mengalir perlahan. Di ruang tamu, tergantung sebuah bingkai foto yang sudah lama tak kulihat. Potret hitam putih keluarga kami. Ayah, ibu, dan aku di tengah, masih belia. Tawa mereka membeku di dalam kaca, seakan tak tahu bahwa dunia akan sekejam itu pada kami. Aku menatap foto itu lama sekali. Mereka sudah tiada. Tapi rasanya baru hari kemarin kami duduk bersama makan malam, membicarakan cita-cita. Aku merasa, akhirnya bisa menatap mereka tanpa rasa bersalah. Dari kejauhan, kadang kudengar radio tua dari warung tetangga. Lagu-lagu lama, berita politik, gosip artis, semuanya mengalir bersamaan. Lucunya, namaku tetap disebut-sebut, meski aku sudah tidak berada di pusat medan. Sebagian menyebutku pahlawan. Sebagian menyebutku monster berwajah manis. Aku hanya diam. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka menebak siapa aku sebenarnya. Aku tidak lagi butuh dunia untuk memvalidasi keberadaanku. Suatu siang yang gerimis, sebuah surat datang. Tanpa amplop resmi. Tanpa kop institusi. Hanya kertas biasa, ditulis tangan. Dari Arman. Kalimatnya tidak panjang. Tidak menjelaskan apa-apa. Tidak merendahkan diri. Tapi juga tidak mencoba membela. Hanya beberapa baris. Ella, aku tidak minta dimaafkan. Tapi aku berharap kamu hidup tenang. Kamu memang bukan seperti siapapun yang pernah kukenal. Maaf karena baru sadar saat semuanya terlambat. Aku membaca surat itu pelan. Lalu melipatnya kembali. Aku tidak menangis. Tidak marah. Tidak merasa puas. Aku hanya merasa lepas. Selesai. Dan justru di titik itulah aku mengerti sesuatu yang sangat dalam. Bahwa memaafkan bukan berarti membiarkan. Bukan berarti menghapus jejak. Memaafkan adalah keputusan paling sunyi untuk berhenti membawa luka orang lain ke dalam napas kita sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Jakarta. Tapi bukan sebagai tokoh besar. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Bukan sebagai orang yang mencari kekuasaan baru. Aku datang dengan satu tujuan. Menciptakan sesuatu yang bisa melindungi orang lain dari luka seperti yang pernah kualami. Aku mendirikan sebuah yayasan. Namanya bukan Yayasan Ariela. Bukan juga Yayasan Savitri. Tidak ada namaku di sana.
Hanya satu nama kecil yang mungkin tak dikenal siapapun. Rumah Pulih. Yayasan itu bergerak di bidang pendidikan hukum, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, serta pendampingan korban kriminal korporat. Aku tidak tampil di depan. Tidak memberi pidato. Aku cukup menggerakkan sistemnya, merancang jaringannya, dan membiarkan kerja-kerja kecil tumbuh. Suatu malam, saat meninjau program pelatihan kepercayaan diri untuk siswi SMA, aku melihat seorang gadis kecil memandangi aku lama. Ia lalu mendekat, menarik lengan bajuku dan bertanya dengan polos, "Kak, betul kakak yang dulu lawan orang jahat itu?" Aku tersenyum. "Kalau iya, kenapa? Aku juga mau berani kayak kakak. Tapi aku masih takut ngomong di depan kelas." Aku berjongkok. Menatap matanya. Berani bukan berarti tidak takut. Berani itu saat kamu tetap bicara, walaupun kamu gemetaran. Anak itu mengangguk, matanya berbinar. Dan entah kenapa, dalam keheningan malam itu, aku merasa lebih menang daripada saat Ezra dinyatakan bersalah. Aku berdiri di balkon asrama yayasan malam itu, menatap langit Jakarta yang mendung. Dulu, aku membenci langit seperti ini. Terasa berat dan muram. Tapi sekarang, aku hanya melihat awan. Bukan pertanda buruk. Bukan kutukan. Hanya langit yang sedang menunggu cahaya. Aku tahu, dunia tidak akan pernah benar-benar selesai. Selalu ada kekuasaan baru yang akan menyalahgunakan. Selalu ada luka baru yang akan lahir. Tapi aku juga tahu, sekarang aku tidak sendiri. Sekarang aku bagian dari sesuatu yang tumbuh, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Namaku Ariella Savitri. Dulu aku dijatuhkan, dihancurkan, dibuat tidak berarti. Tapi hari ini, aku memilih tetap berdiri. Bukan karena aku haus balas dendam, tapi karena aku tidak mau menyerahkan hidupku kepada tangan-tangan yang tidak pantas mengendalikannya. Ini bukan akhir cerita. Ini hanya titik di mana aku memutuskan, aku akan hidup sepenuhnya. Dengan luka, dengan harapan, dengan tenang. Dan dunia boleh tetap menebak siapa aku sebenarnya. Sudah 1 tahun sejak Ezra Mandala resmi masuk penjara. Berita tentangnya perlahan tenggelam, digantikan oleh kontroversi baru, politik baru, krisis baru. Dunia memang cepat melupakan. Tapi aku tidak. Bukan karena dendam. Tapi karena aku tidak ingin melupakan siapa aku, dan dari mana aku bangkit. Yayasan Rumah Pulih kini sudah memiliki 5 cabang di 5 kota. Kami tidak besar. Tapi kami cukup keras kepala untuk tetap berjalan meski donasi kadang seret dan relawan kadang lelah. Kami tidak sempurna. Tapi setiap hari kami belajar untuk mendengar tanpa menghakimi, membantu tanpa menyelamatkan secara heroik. Karena kami tahu, yang dibutuhkan oleh orang yang terluka bukan pahlawan, tapi teman seperjalanan. Kadang, saat aku duduk sendiri di ruang kerja yayasan, sebuah ruangan kecil dengan jendela menghadap ke taman, aku membayangkan ulang hidupku. Seandainya aku dulu memilih diam. Seandainya aku menerima peran sebagai menantu sempurna dan istri yang patuh. Seandainya aku tidak menyeret mertua jahat itu keluar dari istanaku, tidak membuat suamiku jatuh miskin, tidak menghancurkan semua yang mereka bangun di atas pengkhianatan. Mungkin aku akan aman. Tapi aku tidak akan hidup. Aku tahu pilihan-pilihanku keras, bahkan kejam. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak berdiri, maka selamanya aku akan menjadi boneka dalam cerita orang lain. Maka segala penderitaan ayah, tangisan ibu, penghinaan, dan pengkhianatan itu akan sia-sia. Dunia tidak perlu tahu seluruh kebenaran tentang siapa aku. Tapi aku tahu. Aku tahu bahwa aku bukan hanya korban. Bukan hanya pemenang. Bukan juga martir. Aku adalah perempuan yang memutus rantai kekerasan, pengkhianatan, dan manipulasi dengan caraku sendiri. Dan ya,
Caraku mungkin tidak selalu lembut, tapi ia berhasil menyelamatkan diriku dari kehancuran yang lebih dalam. Kini, aku mulai menulis. Bukan memoir, bukan kisah balas dendam, bukan biografi, tapi cerita. Fiksi. Tentang perempuan-perempuan yang selamat. Tentang kekuatan diam yang bukan tunduk. Tentang keberanian dalam bentuk-bentuk yang tidak berteriak. Namaku masih Ariella Savitri. Tapi orang-orang tak lagi mengenalku dari masa laluku. Dan aku suka itu. Suatu hari, saat mengajar di kelas menulis kecil yang kami buka untuk anak-anak jalanan, seorang gadis kecil bertanya dengan polos, "Kak Ella, kenapa kakak suka cerita tentang orang sedih?" Aku tersenyum dan menjawab, "Karena mereka yang pernah sedih biasanya tahu cara membuat orang lain merasa tidak sendirian." Dia mengangguk, lalu kembali menulis. Hari itu, aku pulang dengan tenang. Di tengah kemacetan Jakarta yang seperti biasa bising dan semrawut, aku menatap jendela mobil dengan pikiran kosong. Tidak ada strategi, tidak ada balas dendam. Hanya hidup yang terus berjalan. Dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membiarkannya mengalir. Tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Karena aku sudah cukup menjadi luka. Kini aku memilih menjadi penyembuh, meski diam-diam, meski tanpa tepuk tangan. Dan jika suatu hari nanti dunia lupa siapa aku, itu tidak masalah. Karena aku sendiri, akhirnya ingat, aku adalah aku. Dan itu, akhirnya, cukup. Mau lanjut kemana?